Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Dia berikan kepada kita semua. Ya, alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepada para sahabatnya, keluarganya dan juga umatnya yang selalu menegakkan sunnahnya hingga akhir zaman. Oke, baiklah. Anak-anak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini ya, yang seperti kita lihat bahwa yang seharusnya pagi ini mata pelajaran tahsin ya, tapi karena berhubungan Ustazah Rusni lagi kurang sehat ya, jadi saya menggantikan, jadi majukan ya. Jadi nanti sisanya jam berapa lagi? Jam 11 sampai jam 12 berarti kosong gitu ya. Jadi sebelum kita mulai, kita sama-sama mendoakan Ustazah untuk supaya cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Insyaallah sekarang kita lanjutkan ya pelajarannya. Ada spidol? Bismillah. Ini dong. Oke, gini. Kita seperti biasa kita merjaah sedikit. Kemarin kita sudah bahas masih di bab tayamum ya. Kita ulang dari awal tayamum ya. Dari tayamum, asbabut tayamum salasah. Nah, yang pertama apa? Nanti dihafal ini ya. Yang pertama faqdul ma'i. Ya. Yang kedua al-maradu. Marid. Yang ketiga apa? Apa? Mana yang tulis? Ahwat yang ketiga apa yang ahwat? Apa? Oh, di belakang kabunya. Apa yang ketiga? Asbabut tayammumi salasatun. Al-awwal faqdul ma'i. Yang kedua al-maradu, yang ketiga baca catatannya, dibaca. Apa itu baca? Hayawanin muhtarimin. Nah. Ada 3 ya? Ya. Oke. Kemudian kita itu asbabut tayammumi salah satu ya. Itu penting, asbab 3 sebab. Nah, itu harus apa namanya? Harus dipahami ya sebab-sebab ini. Jangan sampai nanti kita asal tayamum aja tapi nggak paham sebabnya. Nah, ya. Nah, kemudian kemarin ghairu muhtarimin ya, yang poin nomor 3 ghairu muhtarimin. Orang-orang yang tidak termasuk dimuliakan, nah itu ada 10 ya. Nah, itu udah kita sampaikan semua kemarin. Oh, ada 10 lagi. Ada 6 ya. Ghairu muhtarimin sittatun. Oke.
Yang pertama tarkus shalah, kemudian azanil muhsan, al murtaddu, al kafirul harbi, al kalbul akukuru, kemudian yang terakhir al hinzir. Ya, insyaallah paham semua. Kemudian syarat tayamum, asyurutut tayammumi asyaratun. Ya. Syarat tayamum ada 10. Yang pertama, coba yang Ikhwan yang pertama apa? Asyurutu tayammumi asyaratun. Yang pertama, syarat ada 10 kan? Yang pertama, apa? Kurang besar. Oke, biturabin. Yang kedua, Ahwat. Nah, yang ketiga, Ikhwan. Yakuna sta'malin. Nah, kemudian yang keempat. Akhwat yang keempat. Yang keempat. Allah ya khalitahu. Nah, saya. Yang kelima, Ikhwan. Yang kelima apa? Ayyak sidahu. Yang keenam, Akhwat, yang keenam. Ya, bidor bata ini. Yang ke 7, Ikhwan. 6. An-nuzila najasta awalan. Yang ke-8. Akhwat, yang ke-8. Ayyajtahida fil kiblati qabla. Yang 9. Nah, yang ke-10. Oke. Antaya mama likulli fardin. Setiap waktu. Oke, sekarang kita masuk ke bab baru, bukan bab baru ya. Ke rukun tayamum. Nah, rukun tayamum nih yang kemarin kita tahu ya. Ada spidol. Ada spidol yang spidol? Di dalam ya. Oke, bisa ada furudut tayammumi khamsatun, ada 5 ya. Fardut tayammumi khamsatun. Nah, coba sekalian latihan aja. Karena nggak ada spidol jadi coba apa namanya? Apa namanya? Imla ya. Coba kita imla. Nah, ini kemarin kan kita awal-awal itu kita sudah belajar khot ya. Itu kan sekaligus imla. Mana yang huruf disambung, mana yang tidak disambung. Oke. Coba furudu, tapi agak lama ya. Furudut tayammumi khamsatun. Di kamar nggak ada spidol. Coba cari spidol. Di kamar. Coba cari di kamar saya. Nggak ada ya. Ya, kita break bentar ya. Spidol. Furudut tayammumi. Nah, kalau udah masuk
masuk rukun atau fardu? Fardunya, rukunnya, ya. Fardu atau rukun, nah itu berarti sudah beraksi ya, sudah masuk ke intinya. Apa? Oke, furudu pakai bo ya. Furudu furudu at-tayammumi. Furudu at-tayammumi. Atta tasjid ya. At-tayammumi. Furudu at-tayammumi salah satun. Salah satun. Khamsatun. 5. Khamsatun. Furudu at-tayammumi khamsatun. Ya sambil nunggu Iwan ya. Tulis. Coba latihan. Nanti udah. Rukun tayammum ada 5. Nah, sekalian latihan ya. Ya, siapa namanya? Mario? Bakdo itu nanti ya. Bersih-bersih alat pribadi nanti di kamar mandi ya. Kan sini, bukan tempatnya. Oke. Halas awalu yang pertama. Satu, bahasa Arab ya. Naqalu. Ya, kok. Naqalu kan qalqalah. Naqalu at-turabi. Pakai taknis. Ada isinya? Oke, nah. Ya, syukran Rehan. Lihat ya. Oke. Naqalu at-turabi. Fardul tayammumi khamsatun. Siapa yang benar? Ya, nanti kasih hadiah ya. Oke. Fardul tayammumi khamsatun. Yang pertama. Naqalut turabi. Oh, salah. Ini permanen. Pakai tak ya. Pakai tak tanis. Alif. Permanen. Kan Rehan? Coba cari yang lain. Nggak ada lagi. Oke, lanjut. Nanti tadi coba cari lagi. Ada Ustaz di dalam. Oke. Hadis bidul ya. Oke, lanjut.
Naqalu pakai tak tanis ya. At-turabi. At-turabi. Tak tanis. Tak tanis ya. At-turabi. Yang pertama itu naqalu at-turabi. Oke, udah. Yang kedua. Artinya memindahkan debu. Memindahkan debu. Memindahkan debu. Naqalu at-turabi. Memindahkan debu. Turab debu ya. Lanjut yang kedua. Memindahkan debu. Yang kedua. Sudah? Oke, yang kedua. An-niyatu. Pakai tak marbutoh. An-niyatu. An-niyah. Ya, nun tasdid. An-niyatu. An-niyatu ya. An-niyatu. Tasdid semuanya. An-niyatu. Tasdid dua-duanya. Nun tasdid sama ya tasdid. Ya, an-niyatu. Enggak, tasdid. An-niyatu. Tidak. Pendek. Tidak yang panjang. An-niyatu. Iya. Kenapa? Ya, apa? Idris. Duduk carinya. Duduk. Ya, duduk. Idris. Biar rapi toh. Ya. Kayak gapin. An-niyatu. Alas? Sudah? Oke. Yang ketiga. Ada ya? Oh, apa? Biar. Mashu. Oh iya, yang kedua ya. Yang kedua artinya apa? Apa sih? Iya, niat. Ya, artinya niat. Niat. An-niyatu niat. Yang ketiga. Mas pakai sin. Mashu. Pakai sin sama ha tipis. Mashu. Berhenti. Mashu. Oke, sudah? Sambung. Al-wajhi. Mashu al-wajhi. Nah, jelas. Ya, mashu al-wajhi. Ya, wajah. Al-wajhi. Mashu. Nah, ha. Mashu al-wajhi. Artinya ya, mengusap wajah. Kemudian yang keempat. Mashu. Yang keempat, mashu juga mengusap al-yadaini. Mashu al-yadaini ila. Ya. Al-yadaini pendek ninya.
Kan kemarin belajar bahasa Arab ya. Ada apa? Apa itu? Ada yang dua ya. Yang misalnya yadaini, yadani, yadaini. Nah, itu sama. Yang musanna ya. Yadaini ila udah ila. Nah, ila itu ila huruf apa? Ila huruf jar toh? Ila. Al mirfaqaini. Al mirfaqaini. Pakai kof. Al mirfaqaini. Al mirfaqaini. Kelas? Sekarang ya. Yang ke berapa tadi? Yang keempat ya. Mashu al yadaini ila al ila apa? Al mirfaqaini. Berarti artinya mengusap kedua tangan sampai siku-siku. Oke. Yang kelima. Yang terakhir. At mengusap kedua tangan sampai siku-siku. Ya. Mengusap kedua tangan sampai siku-siku. Oke. Yang kelima. Yang kelima at-tartibu. Pakai tak tanis semuanya. At-tartibu. Ya, at-tar kan taknya tasdid ya. At-tartibu. T-nya panjang berarti ya sukun depannya. Ya, at-tartibu. Ya, panjang. At-tartibu. Kenapa? Oh iya, at-tartibu. Tahu kan takutnya nanti tak dibulatin situ. Ya. Oke, lanjut. Baina. Iya, lanjut. Sambungannya. At-tartibu baina al-mashataini. Apa? Al-mashataini. Baina al-mashataini. Kelas? Oke, artinya tertib dalam mengusap. Nah, tertib dalam mengusap. Tertib dalam mengusap. Mengusap, tertib. Oke. Nah, di sini ada catatan dikit ya. Terkait tentang oke. Nah, di sini ayatnya. Silakan tulis dalil apa namanya? Asalnya dari Quran surah Al-Maidah. Quran surah Al-Maidah ayat 6, iya 6.
Quran surah Al-Maidah ayat 6. Ya. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Silakan kalau mau ya. Al-Maidah ayat 6. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Ya. Kenapa? Apanya? Nggak usah ditulis ya. Nggak usah ditulis. Terus saya Quran surah Al-Maidah ayat 6. Nanti dibaca. Oke. Kemudian di sini ada Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang qadim, yang lama, menyatakan bahwa tangan yang diusap hanyalah telapak tangan saja. Ya. Sebagaimana hal ini didukung pula dalam hadis Ammar bin Yasir. Pendapat yang menyatakan hanya mengusap telapak tangan, tidak sampai siku dipilih oleh Imam Ahmad, Imam Malik, dan dipilih oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syara' Al-Muhazzab berkata, inilah dalil yang lebih mendekati sunnah sahihah. Nah, Imam Nawawi berarti menguatkan pendapat Imam Syafi'i yang qadim. Sahabat Nabi yang lainnya yang mencukupi pada telapak tangan adalah Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Sedangkan kalangan Syafi'i lainnya adalah Ibnu Huzaimah, Ibnu Munzir, dan Ibnu Hibban. Oke. Hati ya. Berarti ada catatan penting di situ, pendapatnya Imam Syafi'i yang lama itu ketika mengusap tangan itu hanya sampai pergelangan tangan saja. Sampai pergelangan tangan. Dia mengusapnya sampai pergelangan tangan. Nah, gitu ya. Jadi tertib dari awal kan apa tadi? Apa yang pertama tadi? Taklut turabi ya. Berarti yang pertama kita mengambil debu. Nah, ini rukunnya. Jadi yang pertama kita ambil debunya. Oke, kita praktek ya. Misal kita dapat kondisi tidak ada air. Ya. Kondisi nggak ada air atau kita dalam perjalanan safar yang jauh nggak ada airnya. Nah, gitu. Kemudian kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari air. Dan masuk waktu sholat, ya kita harus tayamum. Nah, kemudian caranya, rukunnya, yang pertama tadi ambil debu, ya, atau pindahkan debu ke tangan. Jadi cukup ditempelkan saja, ya, ditempelkan di debunya. Baru ditepuk 2 kali, tak tak, baru usapkan ke wajah. Sekali saja, sekali ya. Kemudian yang kedua, yang pertama niat ya. Yang kedua niat. Nah, jadi bisa niatkan untuk sholat, bisa niatkan untuk membaca Quran atau memegang mushaf, itu diniatkan ya. Karena kemarin kita bahas bahwasanya tidak boleh memegang Al-Quran kalau masih berhadas. Nah, jadi kalau kita mau baca Quran tapi tidak ada air, bertayamum. Itu tayamum. Tadi ya, niatnya untuk baca Quran, bisa juga niatnya untuk sholat, gitu ya. Kemudian tadi udah wajah sekali, ya. Kemudian ambil lagi debu, bertepuk lagi 2 kali, baru ke pergelangan tangan, ya. Ya di sini pergelangan tangan bisa juga sampai siku, ya. Sampai siku. Jadi bisa kalian pilih ya, sampai pergelangan tangan saja atau sampai full siku, ya, sekali aja, tak tak. Nah, baru ke kiri. Jadi juga pergelangan tangan saja, pergelangan tangan. Nah, selesai. Ya, Pak Entum? Nah, oke, coba Ikhwan, siapa ya? Coba Fadli. Coba berdiri Fadli. Coba berdiri, coba kasih ke sana kameranya. Benar, sesuai dengan sunnah. Oke, coba.
Yang pertama ambil debu, Oke, yang pertama ambil debu. baru kedua niat, Oke, bagus. baru Niat. tepuk, Nah, baru usap ke wajah, ya bagus. baru ambil lagi, Mm-mm. tepuk dua Ya, kali, anu bilang tangan. kita sampai situ atau sampai perjalanan kaki. Apa ya bagus. Terakhir tertib. Oke. Kenapa kabur Farhan ya? Rehan, Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba Rehan. Apa itu? Rehan. Berdiri. Cara bertayamum. Yang Yang pertama pertama, ambil debu, yang kedua berniat, apa? berniat, Ya, niatnya bagus. baru tepuk, ambil debu dulu, baru Ambil debunya, baru. tepuk, Oke, baru baru ke muka, ke wajah, usap ke wajah sekali. baru yang Lagi ambil, ke tangan. ini lagi ambil lagi. Oh, ambil lagi, baru tangan ke siku, Coba lagi tepuk. Ambil tepuk lagi, baru tangan ke sampai siku, tangan ke siku. ya, Atau atau bisa bisa juga dibilang oh, ya, bisa juga pegangan tangan. Oke, nah, syukran. Ah, nah, begitu ya, Ahwat, paham ya? Ya, paham? Cara bertayamum dari awal sampai berapa tadi? Ada 5 ya. Fardhu tayammumi khamsatun. Coba anu siapa namanya? Dewi coba. Dari pertama apa dari pertama? Caranya. Coba praktek. Coba. Yang pertama. Ya, ambil debu. Nah, kemudian belum ditepuk dulu. Oke, baru ya sekali. Kemudian tepuk lagi 2 kali. Ya, baru ke tangan, pegang tangan ya. Oke, tertib. Oke. Kurang lebih gitu ya untuk pertemuan kali ini. Untuk apa namanya? Untuk ibadahnya ya ini penting. Ya, karena nanti kalau kita dapat kondisi tidak ada air, ya gimana cara kita beribadah? Oke, paham tum? Paham tum? Paham nah. Oke, kita lanjut ke bab apa? Ada belum mufrad ya? Oke, perhatikan. Nah, siapa yang tulis itu? Jangan tulis. Pelanggaran berat itu ya. Oke, gini ya. Oke, mumpung ada kejadian kayak gitu ya. Gini. Sebenarnya nasihat buat saya sendiri juga, buat semuanya. Ya. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa kita itu sifat alamiahnya itu sensitif ya. Sensitif. Kalian tutup mata, coba tutup mata. Kalian sentuh aja lantai itu kalian tahu mana yang halus, mana yang kasar. Ya kan? Ada sifatnya gitu. Begitu juga hati keimanan tuh sensitif sekali ya. Jadi untuk menjaga itu ya kita berusaha keras ya. Hal-hal yang sepele, yang mungkin sepele sekali kita lihat ya. Kita gambar hal-hal yang tidak senonoh ya, yang tidak seharusnya kalian tampakkan, itu kalian gambar. Oke? Ya. Kemarin juga saya sering lihat tulisan-tulisan di sana ada kata-kata apa? Alat kelamin itu ya. Gimana itu? Ya.
Nah, boleh ya. Nggak apa kita terbuka masa ini karena gini ya. Banyak orang yang menyepelekan hal kayak gini. Ya, mereka biarkan, oh ini kayaknya tabu gitu ya. Oh ini kayaknya nggak usah dibahas, malu gitu ya. Tapi apa yang terjadi kalau ini tidak dipertegas lagi, ya, yang seperti kita lihat di luar ya, takutnya gitu. Jangan sampai itu terjadi di kita ya. Ya, paham Tum ya? Ya, siapa tadi yang tulis itu? Oke. Jauhi hal-hal kayak gitu ya, perkataan ya. Hal-hal yang berbau apa namanya? Berbau yang sensual itu ya dihindari. Bahkan sampai mau dia ahli agama, ya mau dia kiai, mau dia ustaz, mau dia kuliah dimanapun gitu ya, mau agamanya tinggi, itu tidak tidak akan apa ya, tidak bisa terhindar dari fitnah-fitnah seperti ini. Coba kalian, kita kalau ke rumah misalnya, ya kita pulang ke rumah, ya itu kan ada berita-berita pondok pesantren begini-gini, ya ada guru ngaji gini-gini, ya. Ada ustadznya gini kan santrinya, itu banyak sekali berita seperti itu. Kenapa kira-kira terjadi kayak gitu? Ya menurut saya sebenarnya kayak ya, meremehkan hal kayak gini ya. Oh saya udah kuat imannya gitu. Jadi mereka berlalai-lalai dalam menjauhi hal-hal kayak gitu. Jadi terjadi kayak gitu. Main hindari ya. Kalau ada teman gitu, jauhi ya. Jauhi. Kenapa kita jauhi teman itu? Ya karena saya mau selamat gitu. Oke. Nah, ini semuanya akhwat maupun ikhwan ya. Terus saya tekankan hal kayak gini ya. Oke. Kita lanjut ke adabul mufrad ya. Kemarin kita sudah bahas durhaka, hukum bagi bukan. Apa kemarin? Oh iya, berbakti kepada orang tua yang musyrik ya, atau yang zolim. Sekarang kita masuk ke hadisnya atau bab hadis ke-12. Tidak boleh. Oh ini sudah ya. Oh belum. Ah, ini banyak kasus. Ini hadis yang sangat pingin sekali saya bahas ya. Hadis yang ke-12 ini. Karena ini banyak orang yang apa namanya? Apa lagi bahasanya? Yang belum paham gitu. Kan kita dulu kalau mungkin saya semasa kalian ya. Itu ejek nama orang itu kan masih ya. Misalnya nama apa misalnya? Rahman gitu. Ejek bapaknya diejek. Nah, ini hadis nih. Ini yang buat yang mengejek, ini hadisnya. Oke, coba. Hadis yang ke-12, tidak boleh menghina kedua orang tua. Abdullah ibnu Amr berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, minal kabair an yastumar rajulu walidayhi faqalu kaifa yashtumu qala yashtumur rajulu fayashtumu abahu wa ammuhu. Perhatikan hadis ini ya. Kata Abdullah ibnu Amr, termasuk dosa besar. Ini termasuk dosa besar adalah seorang menghina kedua orang tuanya
termasuk dosa besar orang yang menghina kedua orang tuanya. Oke. Para sahabat lalu bertanya, bagaimana bisa seorang sampai menghina kedua orang tuanya sendiri? Nah, ini para sahabat heran. Bagaimana bisa ya Rasulullah orang tuh sampai menghina orang tuanya? Gimana caranya? Ya. Bagaimana mungkin orang itu menghina kedua orang tuanya? Yang sahabat bertanya. Apa jawaban Rasulullah? Beliau menjawab, dia menghina seseorang, lalu orang tersebut balas menghina kedua orang tuanya. Begitu cara dia menghina orang tuanya. Paham? Oke. Rasulullah kita bilang, sungguh dosa besar bagi orang yang menghina kedua orang tuanya. Lalu sahabat bilang, ya Rasulullah, bagaimana mungkin orang kok bisa menghina kedua orang tuanya? Bagaimana caranya? Rasulullah menjawab, dia menghina orang tua orang lain, kemudian orang lain itu menghina orang tuanya. Begitulah cara dia menghinakan orang tuanya. Antum? Nah, gitu caranya. Ini dari hadis langsung dari Rasulullah. Teksnya gitu ya. Hadisnya gimana? Sahih atau enggak? Sahih ya. Lihat di At-Ta'liq Ar-Rakib. Ya, di Muslim juga, di kitab Muslim halaman 146, di Bukhari juga di Bukhari halaman 78 ya. Kitab Al-Adab bab la yasubbur rajul walidayhi. Nah, itu. Ini sebenarnya agak gatal dulu saya kalau masalah ini. Pengen sampaikan hadis ini ketika ada masalah-masalah penghina orang tua gitu ya. Tapi kayaknya belum tepat masuknya ya. Jadi sekarang ya, mumpung lagi masuk pas gitu ya. Pas Bapak hadis ke-12 ya. Dosa besar bagi yang menghina orang tua. Caranya gimana? Jadi dia timbal balik ya. Dia menghina orang tua orang lain, kemudian orang ini menghina orang tuanya. Nah, itu sama saja dia menghina orang tuanya. Begitu cara masuknya dosa besar, ya. Oke. Fahimta? Ikram? Oke, kita masuk ke ada hadis kedua ya. Sama juga dari Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As berkata, minal kabair indallahi ta'ala an yastasibbur rajulu liwalidihi. Termasuk dosa besar di sisi Allah apabila seseorang menjadi penyebab orang lain menghina kedua orang tuanya karena dia menghina orang tua dari orang itu. Nah, ini hadis yang kedua lebih kompleks lagi. Misal, hadis yang kedua maksudnya itu gini. Gimana cara orang menghina orang tuanya itu yang kedua ini lebih spesifik lagi. Penyebab orang itu menghina kedua orang tuanya. Contoh. Iya. Penyebab. Misalnya dia ganggu, dia letik telinga tak gitu. Rohman. Dia sudah menghina orang tuanya. Karena dia yang menimbulkan penyebab orang itu menghina kedua orang tuanya. Paham? Nah, oke. Nah, hati-hati ya. Memang luar biasa ya. Islam itu makanya Islam itu kalau kita pelajari damai sekali ya. Jadi kalau kita lihat misalnya Islam itu keras dan sebagainya, tapi jauh sekali dari kata-kata itu ya. Kalau kita memang belajar ini orang tua loh, ya. Orang tua yang musyrik, yang kasar pun kita berbuat baik. Kemudian sampai sedetail ini, ya kita dilarang untuk menghina orang tua, menghina. Caranya gimana sampai serendah itu ya? Kita menghina orang tua orang lain, dan orang lain itu menghina orang tua kita, itu sama saja kita menghina orang tua kita sendiri. Hadis yang kedua,
ketika kita menimbulkan penyebab orang itu menghina orang tua kita, sama saja kita menghina orang tua kita sendiri. Dan itu dosa besar. Ya. Siapa yang bilang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau nggak setuju silahkan komen ya. Komen di YouTube. Ya ini Rasulullah gimana nih? Oke. Nah gitu ya. Dan, nah itu hadis yang ke 12 ya 6. Nah itu kurang lebih ya. Nah itu apa namanya? Beruntungnya kita. Itu sebuah keberuntungan tentunya. Kita berada di negeri ini. Kita lahir dalam keadaan Islam. Orang tua kita Muslim juga. Dipondokkan lagi di pondok pesantren yang kita belajar agama Islam. Ya. Dan Islam kalau kita pelajari, nah itu luar biasa. Ya. Luar biasa. Dari gimana mengendalikan diri sendiri, ya, selalu berbuat baik ke orang lain, bahkan ajarannya apa? Sebaik khairukum apa hadis itu? Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi yang lainnya, gitu ya. Kita harus bermanfaat nih buat orang lain, ya buat teman samping kita. Gimana caranya supaya saya bermanfaat buat teman, buat guru, buat ibu dapur, buat mudir. Gimana caranya supaya saya bisa bermanfaat? Nah itu Islam menjunjung itu terus, ya. Ini Islamnya ya. Islam itu luar biasa kalau kita pelajari. Oke, paham tuh? Ya. Termasuk juga yang kita pelajari adab-adab. Nah, kita masih masuk di adab orang tua. Itu paling yang dijunjung tinggi di Islam. Orang tua, bahkan orang tua itu selalu disandingkan dengan Allah ya, ridallahu fi ridal walidain, ya, wasuftallahu fi suftil walidain. Ya. Ridhonya Allah ada di orang tua, murkanya juga di orang tua. Nah, itu ya. Jadi ketika kita berinteraksi dengan orang tua, jangan sampai suara kita itu berada di atas suaranya. Itu sudah durhaka. Jangan sampai suara kita itu ada di atas suara mereka. Rendahkan, tundukkan suaranya serendah-rendahnya. Nah, ya, itu ketika itu orang tua. Kenapa? Apa? Berkelahi sama bapak. Apa pertanyaannya? Berdosa? Berdosakah? Bilang aja nggak boleh, apalagi ini tingkat ekstrim sekali. Itu kalau di Al-Quran ya, itu kata paling rendahnya tidak, itu nggak boleh kita katakan ke orang tua. Kenapa? Siapa yang duluan? Oke. Ada kemarin bab apa kemarin itu? Ketika kita punya, kemarin kita bahas ya, mana bab kemarin? Yang ke hadis ke-11. Nah, berbakti kepada orang tua yang musyrik. Kita punya orang tua yang kurang baik, yang kasar dan sebagainya, tetap kita berlemah lembut. Tegur dengan lemah lembut, itu caranya. Orang tua ini yang saya pelajari itu tidak ada celah untuk kita harus kasar sama mereka. Nggak ada celah. Nggak bisa jadi celah. Bahkan kemarin di awal-awal ya, itu kita dapat hadisnya Umar, itu yang melihat pemuda yang gendong orang tuanya keliling Ka'bah, tawaf ya, dia gendong. Apa kata Umar ketika ditanya sama pemuda itu, apakah saya sudah bisa ya, melunasi kebaktian saya? Belum sama sekali. Tarikan napas orang tuamu ketika melahirkannya belum lunas gitu ya. Itu tarikan napasnya belum lunas. Dengan usaha kita semuanya itu belum lunas, tarikan napasnya aja. Nah, itu orang tua. Oke, paham tuh? Nah, 6. Oke, udah jam 9.30 ya. Kita istirahat.
Sebelum tutup, ada yang mau bertanya orang tua? Nah, silakan. Ngapa? Ya, coba kayak ini. Kenapa orang tuanya? Ustaz. Misalkan orang tua suka membanding-bandingkan. Membanding-bandingkan. Ya, kepada satu tidak. Oke. Siapa yang berdosa nih? Orang tua. Orang tua? Ay, nopalin, nasinggung memakna ini. Aduh. Tahu? Nopalin ay. Oke. Ini penting banding-bandingkan ya. Itu ilmu parenting sebenarnya. Kalau sekarang kalau sekarang itu sudah banyak di YouTube ya ilmu parenting. Itu masuk juga sebenarnya. Nggak tahu juga orang tua kita mungkin belum dapat ilmu itu ya. Belum dapat karena beda mungkin sistem pendidikan mereka dulu beda. Memang membanding-bandingkan kita sama orang lain itu merusak kita. Itu merusak. Ketika orang tua membandingkan anaknya dengan orang lain itu merusak ya. Itu merusak. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu merusak anaknya sebenarnya. Gimana ya sejelasinnya? Ya kalau kita dapat mungkin orang tua seperti itu mungkin ya kalau kita jelaskan tidak mungkin terima juga ya. Nah, karena pasti ada superior di situ, ada tergantung juga ya, tergantung orang tuanya juga, tergantung. Biasa kalau orang tua yang paham itu mereka terima, bahkan mereka sering sekali berdiskusi dengan anaknya, bahkan mereka sampai hal-hal yang sepele itu mereka diskusikan. Oh ini gimana nih kalau saya beli ini gimana? Itu luar biasa ya. Kalau membanding-bandingkan itu boleh ya, sebenarnya boleh, tapi jangan sampai kelewatan batas. Misalnya, oh kamu misalnya pulang misalnya, lihat tuh tetangga tuh anaknya udah juara terus gitu. Oh lihat tuh. Jujur itu agak merusak ya. Kalau kita yang saya pelajari ya, membanding-bandingkan sama orang gitu. Boleh, ada porsinya tapi kita ada batasan. Hanya untuk meningkatkan motivasi. Atau kita buat rival. Oh, dia tuh juara itu terus ya. Gimana caranya supaya saya saingi? Nah itu boleh di situ. Tapi kalau dibanding-bandingkan terus itu kasihan anaknya, serius ya. Kasihan. Oke. Apakah orang tuanya berdosa? Wallahu alam ya. Wallahu alam. Tapi kita gini, kita fokus aja sama diri sendiri ya. Ingat yang saya sampaikan dari awal terkait semua adab yang kita pelajari ya. Mau kalian jadi murid sekarang, mau nanti jadi guru, kalian pakai hadis kalian masing-masing. Ya. Jangan pakai hadisnya orang. Ya. Contoh misalnya orang tua tadi ya. Orang tua. Kalian langsung cerca keluarkan hadis-hadis orang tua. Oh, orang tua segini-gini mah, harus gini-gini. Nggak bisa. Karena kalian mengucapkan yang kalian keluarkan itu bukan hadis kalian, tapi hadisnya orang tua. Yang seharusnya kita pakai itu hadis kita sendiri. Gimana ya anak itu gimana? Kayak gini sekarang ya kita pelajari berbakti ke orang tua gimana caranya, gini-gini ya. Ancamannya gimana, itu yang kita pakai sekarang. Karena kita masih jabatan kita itu masih anak gitu ya. Itu yang harus kita pelajari. Mau orang tua kita zalim, mau banding-bandingan terus dan sebagainya, tetap kita terus berbakti aja gitu ya. Berbakti terus gitu aja. Kita fokus sama diri kita sendiri aja. Gimana caranya supaya saya bisa dapat 2 kunci surga dari kedua orang ini gitu. Walaupun orang tua kita mungkin kasar apalah gitu. Tapi yang penting kita selamat.
kita bisa dapat kunci dari orang tua, kunci surga. Ya, paham tak? Go on aja, ya. Go on aja gitu. Nah, kalau gini aja, misalnya kalau kita udah enak gitu, oh orang tua saya udah capek kali gitu ya, dibanding-bandingin terus gini-giniin terus, kita pakai pihak ketiga, kita beli buku kah gitu ya, mak ada buku ini bagus dari tadi saya beli di apa di Gramet gitu ya, kasih buku dibaca, mungkin dilihat jam dilirik atau apa gitu ya, atau lapor ke ini ke ustadz di situ yang terpercaya gitu tuh, lapor ke ustadznya, baru ngomong-ngomong, baru nanti ustadznya ngomong ke situ. Nah itu ada pihak ketiga, karena kalau anak itu langsung ke orang tua terlalu jauh anunya ya, terlalu jauh anunya, kecuali orang tuanya paham. Kalau orang tuanya biasa, orang-orang tua yang apa ya, yang intelektual tuh enak ya. Oke. Oke, paham ya? 6. Ada lagi? Ahwat, ada pertanyaan? Oh, 6. Oke, jazakallah khairan ya, semoga bermanfaat dan semoga kita dimudahkan untuk mengamalkan apa-apa yang kita pelajari, apa-apa yang kita pahami ya, dari awal kita belajar sampai sekarang. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, istirahat ya.